Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan berita viral yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai konversi motor biasa ke motor listrik yang oleh pemerintah disubsidi dengan subsidi yang senilai 7 juta. Itu hal yang sangat amat menarik yang membuat selama ini motor-motor listrik itu menjadi motor-motor yang super murah, meriah. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya kita pernah menyampaikan atau membagikan informasi otomotif, informasi motor ya, yang dipasarkan di Indonesia yang merek Suzuki itu hanya dipasarkan 13 jutaan aja, bayangin bos. Motor 13 jutaan itu menurut saya murah banget. Motor listrik pula, motor yang pakai mesin, motor yang hematnya luar biasa intinya. Nah, ternyata ada berita yang cukup mencengangkan juga, salah sebut saya, aduh bisa salah arti juga itu, yang juga viral di Indonesia dan muat dalam satu laman media online CNBC Indonesia, di mana disampaikan bahwa ada 2.069 orang yang mundur dari konversi motor listrik. Ini alasannya, dan berita ini disampaikan atau dirilis pada tanggal 15 September 2023 pukul 9.40. Orang biasanya itu akan tertarik untuk mengganti atau kadang-kadang menjadi lebih berminat untuk mengkonversi produk mereka ke produk baru kalau misalkan diberikan oleh subsidi. Dan kita tahu bahwa kalau nggak salah pemerintah mensubsidi sampai 7 juta untuk konversi motor biasa ke motor listrik. Tapi ternyata ada 2.000-an orang yang mundur dari program konversi tersebut. Nah, apa alasannya ini yang akan kita bahas ke kalian semua. Nah, dikutip oleh CNBC Indonesia di Jakarta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan masih terdapat hambatan saat menjalankan program percepatan motor listrik khususnya untuk motor listrik konversi. Jadi ada beberapa hambatan yang disampaikan oleh Menteri ESDM dan tentu hambatan-hambatan ini menjadi penghalang kenapa selama ini program konversi itu menjadi cukup terkendala sehingga mungkin akan mempengaruhi di antara 2.000 orang itu untuk akhirnya mundur dari program konversi tersebut. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Energi Baru Terbarukan Konversi Energi atau Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Yudo Dwianda Priyadi ya. Agak belepotan saya ngebaca namanya. Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini peminat dari program konversi motor listrik masih minim, bahkan realisasinya masih jauh di bawah target tahun ini. Ya, kalau misalkan ada hambatan-hambatan ya tentu akan berpengaruh terhadap target pencapaian daripada program-program yang selama ini dicanangkan. Dan sebenarnya menurut saya cukup bagus ya konversi dari motor biasa ke motor listrik. Cuman memang selama ini mungkin yang menjadi keraguan adalah kualitas daripada motor listrik yang dimasukkan sebagai program konversi itu, karena setahu saya nggak tahu benar apa enggak, koreksi kalau saya keliru, di antara beberapa motor listrik itu saya belum melihat motor yang dipasarkan oleh produsen-produsen otomotif terkenal seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki atau yang lainnya. Nah, masih kecil realisasi konversi motor. Saya lupa berapa kita coba sosialisasikan dalam 2 bulan. Jelas Yudo dalam acara pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai atau KBLBB di BBSP KEBTKE Jakarta, dikutip pada hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023 ya. Ini tentu harusnya menjadi perhatian yang cukup menarik ya, nggak cuman untuk Kementerian ESDM tapi juga untuk halayak ramai termasuk kita sebagai masyarakat ya, yang tentu akan menjadi bagian daripada program konversi itu sendiri. Adapun berdasarkan data dari Ditjen tersebut, Kementerian ESDM terdapat sebanyak 5.628 peminat konversi motor listrik, namun di antara itu terdapat 2.069 peminat yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena biaya konversi yang masih terhitung mahal walaupun sudah digelontorkan bantuan berupa subsidi dari pemerintah. Aduh, di negeri kita ini apa sih yang nggak mahal ya? Kadang-kadang semua itu mahal, bahkan ya mungkin yang gratis pun mahal ya kalau masih butuh effort ya. Ya kadang-kadang kayak gitulah intinya kenyataan-kenyataan. Tapi kita nggak tahu persisnya seperti apa. Mungkin buat teman-teman di antara 2.069 orang yang mundur itu silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Apa yang menjadi alasan buat teman-teman semua mundur dari program konversi itu. Nah, di sisi lain Sekretaris Ditjen EBTKE Syahid Junaid mengatakan
tantangan dalam program Motolistik Konversi karena adanya perubahan budidaya, perilaku, dan persiapan pada masyarakat. Dia mengatakan bahwa target motor listrik konversi yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebanyak 50.000 unit. Wow, luar biasa. Berat untuk direalisasikan. 50.000 unit itu angka yang cukup banyak ya. Bayangin ada 50.000 unit motor listrik bertebaran di jalanan, motor yang silent, motor yang hemat bahan bakar ya, nggak tahu. 50.000 unit ya akan berkurang sekitar 50.000 juga orang yang ngantri di SPBU. Gimana Pertamina? Ya itulah intinya, itu realita dan itu harus dihadapi dan dijalani. Konversi ini akan mengubah budaya perilaku. Budidaya atau perilaku. Memang persiapannya harus lebih bagus lagi dari sisi kebijakan, kemudian strategi. Kalau targetnya 50.000 di tahun 2023 rasanya berat, tapi kami ingin menyiapkan lagi, intinya ujar Syahid di sela acara yang sama. Luar biasa. Nah, memang persiapannya harus bermatang ya, serba diperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat pula, dan kira-kira apa yang menjadi penghalang selama ini masyarakat menolak atau bahkan mengundurkan diri dari program konversi tersebut. Itu jadi pertimbangan untuk dievaluasi semua. Dia mengatakan untuk menanggulangi hambatan yang menghadang saat ini, pihaknya sudah membenahi regulasi berupa peraturan Menteri SDM atau Permen SDM. Regulasi sudah cukup sebenarnya dan kita kan di sana sudah ada perbaikan Permen SDM sudah dikomunikasikan juga tampaknya ya. Mudah-mudahan dengan dirubahnya regulasi berdasarkan Permen SDM yang baru itu menarik minat atau membalikan yang 2069 atau bahkan yang 2069 itu bertambah kembalinya menjadi 5.000 dan seterusnya. Sebelumnya, Sekjen Kementerian SDM Dayan Kusdiana juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji ulang pemberian subsidi untuk program konversi listrik tersebut. Nah, disampaikan bahwa memang selama ini ada program subsidi terhadap konversi motor listrik yang selama ini menjadi tujuan atau target daripada pemerintah melalui Menag SDM. Ya, kita per sekarang 7 juta kan, tapi kita lagi melihat kok 7 juta ini nggak banyak yang daftar apply. Apakah ini kurang atau seperti apa? Itu juga salah satu yang akan masuk kata Dadan ditemui di gedung Kementerian SDM Jakarta hari Senin tanggal 28. Nah, ya kalau mudah-mudahan dengan ini kacamata netizen ya, atau kacamata calon customer. Saya juga termasuk calon customer motor listrik ya. Tapi harusnya motor-motor yang lebih teruji kualitasnya. Kalau misalkan subsidinya ditambah dari 7 juta menjadi ya 10 juta maybe atau 12 juta, itu akan jadi lebih menarik. Bayangin yang tadi udah subsidi harga 13 jutaan, dinaikin 5 juta lagi, ya tinggal harga 8 juta. Lumayan motor listrik 8 juta ya. Saya juga mau. Nah, Deputi Koordinator Bidang Transportasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atau Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin sempat menuturkan pemerintah akan segera mengeluarkan revisi peraturan terkait kebijakan atas subsidi kendaraan motor listrik termasuk motor listrik tersebut. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya revisi terhadap ketentuan tersebut didukung oleh Kemenko Marves juga membuat ini menjadi kebijakan yang menarik dan membuat kita nih yang selama ini menunggu atau wait and see apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan dari sisi kita masyarakat lah intinya. Wah, luar biasa. Konversi energi bagus sebenarnya dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih clean, lebih sehat dan yang lainnya intinya. Diklaimnya seperti itu, nggak tahu hasil kajiannya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru, menarik berikutnya di Bro Ano. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.